Assalamualaikum anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Walaupun pembelajaran kita melalui YouTube dan WhatsApp, semoga anak-anak ibu dapat maksimal ya pembelajarannya. Hari ini Ibu Getrin akan belajar di kelas 6B dengan tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan anak-anak ibu jangan lupa ya untuk menyiapkan buku dan peralatan untuk belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Kira-kira kenapa ya ada siang dan malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Untuk memahaminya, kita belajar bersama yuk. Saat matahari terbit, Siti beranjak bangun dan mempersiapkan diri pergi ke sekolah. Di perjalanan, ia menikmati sejuknya udara karena matahari belum terlalu tinggi. Siti bertekad akan belajar hingga siang nanti. Di sepanjang perjalanan, Siti bertanya-tanya, mengapa ada pagi, siang, dan malam? Apakah memang matahari terbit dan tenggelam? Apa yang menyebabkan matahari terbit dan tenggelam? Jadi, adanya siang, pagi, dan malam karena bumi berputar atau bisa disebut dengan rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan gerakan bumi berputar pada porosnya. Peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur disebut dengan rotasi bumi. Namun, peredaran bumi mengelilingi sumbunya tidak akan terasa karena adanya gravitasi. Untuk lebih pahamnya, kita baca teks eksplanasi berikut yuk. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi berjudul Proses Rotasi Bumi dan Dampaknya. Rotasi bumi adalah gerakan perputaran bumi pada sumbunya. Lamanya waktu dari satu siang ke siang berikutnya atau dari satu malam ke malam berikutnya. Disebut periode rotasi bumi. Besarnya periode rotasi bumi adalah 24 jam. Adapun rotasi bumi dimulai dari arah barat ke timur. Hal ini terbukti dengan matahari yang selalu terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Akibat yang ditimbulkan dari adanya rotasi bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, gerak semu harian bintang. Yang terakhir, perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Yang pertama, pergantian siang dan malam. Permukaan bumi yang sedang menghadap matahari mengalami siang. Sebaliknya, permukaan bumi yang membelakangi matahari mengalami malam. Akibat rotasi bumi, permukaan bumi yang menghadap dan membelakangi matahari bergantian. Ini adalah peristiwa siang dan malam. Karena periode peredaran semu harian matahari 24 jam, panjang siang atau malam rata-rata 12 jam. Yang kedua, perbedaan waktu berbagai tempat di muka bumi. Seluruh permukaan bumi dibagi-bagi menurut garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis imajinasi yang sejajar dengan garis tengah khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis yang sejajar dengan garis tengah kutub. Arah rotasi bumi sama dengan arah revolusinya, yakni dari barat ke timur. Itulah sebabnya matahari selalu terbit di timur, terbenam di barat.
Ketiga, gerak semu harian bintang. Bintang-bintang termasuk matahari yang tampak bergerak sebenarnya tidak bergerak. Akibat rotasi bumi dari arah barat ke timur, bintang-bintang tersebut tampak bergerak dari timur ke barat. Rotasi bumi tidak dapat kita saksikan. Yang dapat kita saksikan adalah peredaran matahari dan benda-benda langit melintas dari timur ke barat. Oleh karena itu, kita selalu menyaksikan matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Pergerakan dari timur ke barat yang tampak pada matahari dan benda-benda langit ini dinamakan gerak semu harian bintang. Karena gerak semu ini dapat diamati setiap hari, disebut gerak semu harian. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Rotasi bumi juga menyebabkan pengembungan di khatulistiwa dan pemapatan di kedua kutub bumi. Selama bumi mengalami pembekuan dari gas menjadi cair, kemudian menjadi padat, bumi berotasi terus pada porosnya. Ini menyebabkan pengembungan di khatulistiwa dan pemapatan di kedua kutub bumi, sehingga seperti keadaannya sekarang. Karena percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari, maka percepatan gravitasi tempat-tempat di kutub lebih besar daripada di sekitar khatulistiwa. Sekarang, coba anak-anak ibu ingat pengalamanmu saat melakukan kegiatan olahraga di bawah teriknya matahari. Bagaimana persiapanmu apabila akan melakukan kegiatan olahraga? Perlengkapan apa saja yang akan dibawa? Sebelum kita berolahraga, seharusnya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu, karena dengan pemanasan dapat mengurangi cedera saat kita berolahraga. Nah, sekarang perlengkapan apa yang kamu bawa? Perlengkapan yang harus kamu bawa ketika berolahraga adalah yang pertama air minum, yang kedua handuk kecil, yang ketiga baju olahraga, dan yang terakhir sepatu olahraga. Kenapa ya kita harus membawa peralatan olahraga sendiri? Hal itu dikarenakan agar kita selalu memelihara kebersihan diri dan kita terjaga dari berbagai macam penyakit. Sekarang kita belajar tentang data masukan dan pengeluaran. Di sini ibu telah menuliskan tabel data masuk dan data keluar. Jadi, terdapat pola pada data masuk dan data keluar. Setiap data masuk dikalikan dengan 2, sehingga ketika data masuk adalah 1, maka data keluar adalah 1 dikali 2 sama dengan 2. Jika data masuknya 2, maka data keluar dapat dicari dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Dapat kita misalkan, data masuknya adalah 1, maka data keluarnya adalah 2. Jika data masuknya adalah 2, maka 2 dikalikan dengan 2, data keluarnya adalah 4. Kemudian jika data masuknya adalah 3, maka kita kalikan dengan 2. Didapatkanlah hasil data keluar, jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Jika data masuknya adalah 4, kita kalikan dengan 2, maka data keluarnya adalah 8. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hubungan data masuk dan data keluar adalah data keluar sama dengan data masuk dikali dengan 2. Tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak ibu dapat mengetahui rotasi bumi dan akibatnya, mengetahui konsep dan masukan dan pengeluaran, menuliskan teks eksplanasi, dan mengetahui alasan pentingnya membawa peralatan olahraga.